Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Aditya Nova di channel Antum Media dalam studi independen bersertifikat sistem ERP pada industri kecil dan menengah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proses produksi dan operasi. Untuk proses pertama, kita akan membahas tentang pengantar dari proses produksi tersebut. Apa sih proses produksi tersebut? Pengertian proses produksi adalah salah satu aktivitas dari aktivitas operasi perusahaan yang bertujuan untuk membuat barang ataupun jasa ataupun menambah manfaat dan nilai dari barang atau jasa yang sudah ada sebelumnya. Proses produksi adalah bagian dari supply chain management atau rantai pasok, di mana hasil produksi nantinya akan berupa barang, bisa jadi berupa barang ataupun jasa. Pada dasarnya proses produksi ini nanti akan memproses bahan baku yang sudah ada menjadi barang jadi ataupun jasa yang sudah jadi. Produk dan bill of material. Dalam suatu proses produksi ada barang yang masuk yang nantinya disebut sebagai bahan baku dan barang yang dihasilkan yang nantinya disebut sebagai barang jadi. Bahan baku adalah produk yang digunakan sebagai dasar dari proses produksi. Bahan baku merupakan bahan utama pembentuk barang jadi. Bahan baku tersebut dapat diperoleh dari proses pembelian atau purchase order, di mana proses purchase order ini dirangkum dalam narasi di supply chain. Ada satu lagi selain bahan baku yang digunakan untuk proses produksi, yang dinamakan dengan bahan penolong. Bahan penolong adalah produk-produk yang digunakan sebagai bahan tambahan dari proses produksi tersebut. Berbeda dengan bahan baku, bahan penolong adalah bahan yang digunakan untuk membentuk barang jadi, namun bukan merupakan pembentuk utama dari barang jadi tersebut. Seperti halnya bahan baku, bahan penolong dapat diperoleh dari proses pembelian atau purchase order. Barang jadi adalah produk yang dihasilkan dari proses produksi. Barang jadi dapat dijual atau digunakan untuk proses produksi selanjutnya. Pada kasus produksi berjenjang atau multi-level production, barang jadi suatu proses produksi dapat digunakan sebagai bahan baku dari proses produksi selanjutnya. Barang jadi dari proses produksi yang digunakan untuk proses produksi selanjutnya biasa disebut dengan barang setengah jadi. Bill of material adalah struktur produk atau barang jadi yang berisi list item, barang atau material yang dibutuhkan untuk membentuk satu satuan barang jadi. Biasanya disebut juga sebagai resep atau formula. Bill of material dapat terdiri dari satu level maupun bertingkat, yang dinamakan multi-level bill of materials. Metode proses produksi. Konsep dasar dari metode proses produksi adalah suatu cara yang dipakai untuk melakukan proses produksi. Ada banyak cara untuk melakukan proses produksi. Metode produksi dapat dilihat dari berbagai aspek. Contohnya dari jenis barang yang dihasilkan ataupun dari cara pemenuhan kebutuhannya. Penggunaan metode produksi di atas dapat berpengaruh pada aktivitas operasi dan proses produksi dari perusahaan yang bersangkutan. Penggunaan metode produksi mendefinisikan identitas perusahaan yang memakainya. Berdasarkan jenis barang yang dihasilkan, proses produksi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan job production. Job production adalah suatu proses produksi berdasarkan pekerjaan atau proyek. Metode ini spesifik terhadap pekerjaan atau proyek, baik dari bill of material maupun alur produksinya. Yang kedua adalah batch production. Batch production adalah proses produksi untuk beberapa jenis produk yang mempunyai kemiripan satu sama lain dari sisi alur produksi. Sedangkan bill of material dari produk tersebut dapat berbeda satu sama lainnya. Seperti contohnya adalah cat yang berbeda warna. Yang ketiga adalah mass production. Mass production adalah suatu proses produksi untuk suatu produk yang benar-benar sama. Proses produksi ini menghasilkan satu produk yang
benar-benar sama atau identikal satu dengan yang lainnya. Metode produksi yang lain, berdasarkan tipe produksinya, proses produksi dapat dibagi menjadi 3. Make to stock. Make to stock adalah proses produksi yang mengacu pada peramalan kebutuhan atau demand forecast yang diterjemahkan dalam kebutuhan stok barang jadi. Proses produksi ini berjalan mengacu pada pemenuhan kebutuhan stok tersebut. Yang kedua, make to order. Make to order adalah proses produksi yang mengacu pada kebutuhan yang sebenarnya atau realnya. Contohnya dari penjualan atau sales order produk tersebut. Proses produksi dijalankan untuk memenuhi kebutuhan penjualan tersebut. Yang ketiga adalah make to assemble. Make to assemble adalah proses produksi dari gabungan dari kedua metode di atas. Dalam produksi biasanya digunakan dalam proses produksi yang berjenjang atau multi level production. Pada level rendah, metode yang dipakai adalah make to stock untuk membuat stok barang setengah jadi dengan acuan safety stock untuk masing-masing barang setengah jadi tersebut. Pada level yang lebih ke atas atau yang mendekati barang jadinya, digunakan metode make to order untuk pemenuhan kebutuhan yang real. Bagian yang ketiga, perhitungan biaya produksi. Pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah semua biaya yang ditimbulkan untuk melakukan proses produksi tersebut. Biaya yang muncul dapat berasal dari pengadaan bahan baku, gaji pegawai, listrik, bahan bakar untuk mesin, sampai dengan biaya produksi barang tersebut dapat dikategorikan sebagai biaya produksi. Komponen pembentuk biaya produksi. Komponen pembentuk biaya produksi dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah direct cost. Direct cost adalah biaya yang ditimbulkan secara langsung pada proses produksi tersebut. Direct cost sendiri dibagi menjadi 2 hal. Yang pertama adalah direct materials. Direct materials adalah biaya yang ditimbulkan dari pengadaan bahan baku dari proses produksi tersebut. Tidak hanya bahan baku, tapi juga bahan-bahan penolong yang menunjang proses produksi tersebut. Itu semuanya termasuk dalam direct materials. Yang kedua adalah direct labors. Direct labors adalah biaya dari tenaga yang terlibat langsung dalam proses produksi tersebut. Contohnya gaji karyawan yang melakukan proses produksi tersebut. Yang kedua adalah overhead cost. Overhead cost adalah biaya yang ditimbul di luar proses produksi tersebut. Contohnya adalah biaya gaji dari satpam yang ada di pabrik tersebut. Selain biaya produksi di atas, terdapat biaya di luar produksi yang disebut period cost, yaitu biaya yang muncul untuk mendukung proses produksi namun tidak langsung berkaitan dengan biaya produksi. Contohnya adalah gaji karyawan yang ada di kantor pusat, biaya perjalanan dinas karyawan-karyawan tersebut, dan lainnya. Pembebanan biaya produksi, sebagai contoh kasus, untuk memproduksi 100 barang jadi, dibutuhkan 1 juta untuk bahan baku, 5 juta untuk gaji buruh, 4 juta untuk gaji satpam. Total biaya produksi bisa dihitung dari 1 juta, yaitu dari direct materials-nya, ditambah dengan 5 juta direct labors-nya, ditambah lagi dengan 4 juta indirect cost, yang semuanya totalnya adalah 10 juta. Untuk memproduksi 100 unit barang jadi, sehingga total biaya produksinya adalah 10 juta dibagi 100 unit, maka kita akan menemukan nilai 100.000 per unitnya. Bagian yang keempat adalah produksi dalam akuntansi. Aspek akuntansi dalam proses produksi. Pada proses produksi, pada saat pemakaian bahan baku dan bahan penolong, terjadi jurnal akuntansi, di mana akun debit yang muncul adalah cost of good manufacture dari bahan dan material tersebut, dan akun kredit yang muncul adalah persediaan dari bahan baku atau bahan penolong yang digunakan. Untuk proses pemakaian biayanya sebenarnya sama. Jadi pada saat
pada debitnya adalah cost of good manufacture untuk utility atau bebannya, dan di kreditnya adalah pemakaian bebannya itu sendiri. Lalu setelah barang jadi ditimbulkan dari proses produksi tersebut, maka jurnal akuntansi yang muncul adalah pada debit kita akan menimbulkan persediaan barang jadinya, lalu di kreditnya adalah cost of good manufacture dari barang jadi tersebut. Perhitungan HPP barang jadi. HPP adalah singkatan dari harga pokok penjualan barang jadi, di mana HPP ini pada dasarnya adalah harga pokok pembentuk barang jadi tersebut. Komponen pembentuk HPP barang jadi merupakan semua biaya yang termasuk dalam direct cost produksi. Direct cost produksi tersebut kita sudah bahas di part sebelumnya. Sebagai contoh, pemakaian bahan baku senilai 1 juta. Pemakaian bahan penolong dan bahan-bahan lainnya senilai 800.000. Maka HPP barang jadi seharusnya senilai 1.800.000 rupiah. Sekian penjelasan materi dari proses produksi dan operasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.